siang. Ya, kita mau membahas masalah tentang investasi ditawarkan beberapa aplikasi yang sangat viral saat ini. Nah, Halo Mbak, halo, dengan siapa nih? nama saya Dian Rafika. Oke. Dengan Mbak Dian nih, pernah nggak sih dengar tentang investasi yang ditawarin oleh aplikasi kayak VTube, Snack Video, atau TikTok yang sempat heboh? Pernah, Pernah main aplikasi itu juga? pernah. Oke. Saya sih pribadi nggak tahu pasti ya tentang aplikasi-aplikasi itu, tapi karena ada rasa penasaran, jadi saya ikut-ikut dan nyoba juga gitu. Gimana sih cara main sampai-sampai orang itu bisa dapetin uang cuman dari nonton video dan scroll-scroll di aplikasi. Oke Mbak. Nih, tapi Mbak tahu kan kalau itu ilegal atau nggak tahu sebelumnya? Sebenarnya sih saya belum tahu kalau itu tuh legal atau ilegalnya. Tapi setelah ilegal ini Mbak masih mau main atau enggak sih? Sejauh ini sih saya udah nggak main lagi yang aplikasi-aplikasi yang kayak gitu. Pendapat saya sendiri terkait aplikasi tersebut ya saya kurang setuju ya Mbak, karena aplikasi tersebut menurut saya terlalu instan untuk mendapatkan uang. Karena ya belum tentu aman. Secara kan data kita ada di sana, rekam jejak kita di sana, nanti takutnya dijual-belikan oleh pihak lain. Menurut saya kurang setuju karena data kita kurang aman di sana. Saja Mbak. Oke Mas. Nah, untuk lebih jelas apa sih investasi itu yang ilegal dan legal, karena mengingat OJK sudah beberapa kali memberikan laporan, memberikan statement untuk berita bahwa menyatakan beberapa aplikasi yang saat ini lagi viral tersebut adalah ilegal. Nah, untuk mengetahui lebih jelas akan aplikasi ini, kita akan menemui Bapak Utu Nugroho itu ya, yaitu Kepala OJK Regional 7 Sumatera Selatan. Nah, untuk membahas apa tentang aplikasi tersebut. Oke, come on. Memang di masyarakat itu sekarang banyak sekali di internet yang dapat diakses oleh kita semua ya, bermacam-macam penawaran baik hiburan maupun ada juga yang investasi, kemudian menjual barang dagangan dan sebagainya. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Arseti kan ada beberapa aplikasi yang menawarkan investasi atau seolah-olah memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi itu. Jadi seperti misalnya tadi yang disebut ada aplikasi TikTok Cash gitu ya. Ada juga aplikasi Snack Video, kemudian juga VTube ya itu. Nah ini OJK bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investasi itu kan senantiasa melakukan patroli siber ya. Jadi patroli siber itu semua instansi yang terkait itu melakukan analisis penelitian terhadap apa-apa yang terjadi di dunia internet yang ditawarkan kepada masyarakat kita. Nah, salah satu yang menjadi perhatian OJK dan juga Satuan Tugas Waspada Investasi yang lain yaitu terdapat beberapa aplikasi yang tadi disebutkan yang menawarkan pemberian uang, misalnya seperti TikTok Cash kan menawarkan pemberian uang kepada penggunanya, user hanya dengan memperbanyak menonton gitu ya. Kemudian juga bisa memforward, kemudian melike dan sebagainya. Nah ini kemudian diberikan reward gitu ya, berupa uang atau poin. Nah, itu misalnya seperti itu. Itu juga kemudian tim Satgas Waspada Investasi ini menganalisis kira-kira apa risikonya bagi masyarakat pengguna. Apakah akan menguntungkan, merugikan atau tidak ada risiko sama sekali. Nah kemudian khusus untuk TikTok Cash ini kemarin sudah dilakukan serangkaian kegiatan. Jadi mulai dari analisis, kemudian penelitian, kemudian juga pembahasan dengan instansi terkait, dan bahkan penyelenggaranya udah kita undang juga untuk melakukan presentasi. Nah kemudian tibalah pada kesimpulan TikTok Cash ini termasuk aplikasi yang
berpotensi merugikan pengguna masyarakat kita gitu ya. Itu juga selain TikTok guys, juga ada snack video. Snack video itu juga sama, jadi mirip. Jadi itu aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat, apalagi yang snack video ini ternyata berdasarkan hasil pembahasan ini merupakan aplikasi yang belum mempunyai izin di otoritas yang terkait, terutama di Kementerian Informatika. Untuk dua aplikasi itu, yaitu TikTok dan Snack Video, itu penetapannya, pelarangannya kan mulai 1 Maret 2021, jadi baru saja. Kemudian kalau yang VTube ini sudah lama ini sebenarnya, Mbak Arseti ini, kalau nggak salah di bulan Juli tahun 2020, OJK jauh hari sebelumnya sudah melakukan analisis, kemudian juga penelitian dan pembahasan dengan penyelenggara VTube. Kemudian pada Juli itu sudah diputuskan itu dilarang karena banyak hal yang belum dipenuhi oleh VTube gitu ya. Karena itu menyerupai multi level marketing tetapi belum berizin. Oke, terima kasih dari Palco Channel. Tadi kita sudah membahas mengenai investasi online ditawarkan beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat dibahas saat ini. Dan tadi juga kita sudah meminta pernyataan dari atau meminta pendapat dari masyarakat bagaimana investasi itu. Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak. Jangan lupa kamu nonton channel kami sampai habis. Assalamualaikum.